Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang saya banggakan, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring, yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 2, yaitu tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembebasan kota Mekah atau yang sering dikenal dengan Fathu Mekah. Namun demikian, sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembebasan kota Mekah atau Fathu Mekah. Setelah perjanjian Hudaybiyah berjalan 2 tahun, suku Bani Bakar dibantu oleh kafir Quraisy menyerang dan membantai Bani Khuza'ah yang telah menyatakan bergabung dengan umat Islam di Madinah. Akhirnya perwakilan Bani Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut telah melanggar perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati antara Nabi Muhammad SAW dan kafir Quraisy. Sikap terhadap tindakan kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW mengirim utusan kepada pembesar kafir Quraisy dengan misi perdamaian, yaitu dengan usulan bahwa kaum kafir Quraisy harus pertama, mengganti rugi terhadap para korban suku Khuza'ah, atau yang kedua, menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar, atau yang ketiga, yaitu menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Ternyata kaum kafir Quraisy memilih usulan ketiga, yaitu menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Akibat pilihan tersebut, Nabi Muhammad menyiapkan pasukan terbesar sepanjang sejarah Islam. Nabi Muhammad berangkat ke Mekah bersama 10.000 pasukan untuk menyerang Mekah. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW merahasiakan persiapan pasukannya, tapi berita tersebut tersebar sampai Mekah. Berita tersebut disebarkan oleh Hatib bin Abi Batla'ah yang mengirim surat kepada keluarganya melalui seorang budak Bani Muthalib. Surat tersebut berisi tentang persiapan Nabi Muhammad SAW dengan 10.000 pasukan untuk menyerang Mekah. Dia merasa sedih dan kasihan terhadap kerabatnya di kota Mekah dan tidak ingin Mekah hancur di tangan umatnya sendiri. Karena alasan itu, Nabi Muhammad memaafkan Hatib bin Abi Batla'ah. Nabi Muhammad SAW mempersiapkan pasukan yang besar dalam menunjukkan kepada mereka bahwa Islam sudah berkembang dan umat Islam memiliki pasukan yang besar dan kuat. Selama perjalanan, pasukan umat Islam selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat gentar seluruh masyarakat Mekah. Nabi Muhammad berpesan kepada pasukannya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Sebelum memasuki kota Mekah, Nabi Muhammad memerintahkan pasukannya untuk berkemah di dekat kota Mekah. Beliau mempersiapkan pasukannya sebelum pembebasan Mekah. Pasukan umat Islam terbagi menjadi 4 kelompok. Mereka akan memasuki kota Mekah sesuai perintah Nabi Muhammad SAW. Mereka akan masuk dari 4 arah mata angin, yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Melihat kondisi seperti itu, Abu Sufyan bin Harb datang menemui Nabi Muhammad dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad dan umat Islam. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW memberikan kepercayaan kepada Abu Sufyan sebagai perantara dengan kaum Quraisy. Dalam hal ini, Nabi Muhammad memberikan keamanan bagi Abu Sufyan dan keluarganya dengan menyarankan bahwa orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan akan selamat. Orang yang masuk masjid akan selamat.
dan orang yang menutup pintu rumahnya rapat-rapat akan selamat. Setelah persiapan selesai, Nabi Muhammad dan pasukannya yang terbagi menjadi 4 kelompok masuk kota Mekah dari 4 penjuru, sehingga kota Mekah terkepung oleh umat Islam. Nabi Muhammad SAW dan pasukannya masuk Mekah dengan damai. Akhirnya tepat pada tanggal 1 Januari 630 Masehi, kota Mekah dapat dikuasai Nabi Muhammad dan umat Islam. Nabi Muhammad langsung menuju Ka'bah dan melakukan tawaf. Setelah itu Nabi Muhammad menghadap orang-orang yang telah berkumpul di masjid dan Nabi Muhammad memaafkan semua kesalahan mereka. Setelah itu Nabi Muhammad menghancurkan berhala-berhala sebanyak 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Setelah bersih dari berhala, Nabi Muhammad memerintahkan Bilal untuk melakukan azan di atas Ka'bah. Kemudian umat Islam melakukan sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itulah nampak kemenangan umat Islam, karena sejak saat itu datang berbondong-bondong masyarakat Mekah masuk Islam. Di antara pembesar Quraisy yang masuk Islam adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Hindun binti Utbah, Mut'ib bin Abu Lahab, dan Ummu Hani bin Abi Thalib, dan lain-lain. Nabi SAW tinggal di Mekah selama 15 hari. Beliau mengajarkan tata cara beribadah dan mengatur urusan kenegaraan dan pemerintahan. Jadi itu tentang Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Jadi selama dakwah Rasul di Madinah sekian tahun tidak pernah pulang ke Mekah atau tidak pernah ke tanah kelahirannya, pada akhirnya Allah mempertemukan, mentakdirkan pulang ke Mekah dalam sebuah kemenangan yang besar, dan bahkan berdampak bahwa orang-orang Mekah ini kemudian banyak yang memeluk Islam. Bahkan akhirnya bisa dikatakan hampir seluruh penduduk Mekah kemudian masuk Islam. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Bapak berharap kalian bisa mengambil pelajaran dari pembelajaran ini atau dari materi Fathu Mekah ini, sehingga dalam kehidupan sehari-hari bisa diaplikasikan, ya, terutama bagaimana sikap ketika kita dalam posisi di atas, artinya memperoleh kemenangan. Tentu jangan merasa jumawa atau merasa sombong, tetapi tetap harus bisa memaafkan pada orang-orang yang tadinya meskipun benci terhadap kita, tapi kita harus bisa memaafkan sebagaimana Rasul memaafkan para pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy yang sebelumnya memang telah membenci dan bahkan mengancam akan membunuh Nabi. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugas nanti akan Bapak sampaikan melalui ruang yang berbeda, baik melalui WA Group maupun Google Classroom. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.